Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aditya di sini. Ini adalah video seri ke-14 di channel belajar bersama panduansukses.com yang kita membahas tentang custom audience terbaik. Nah, bagaimana kita menentukan custom audience yang tepat sehingga iklan kita menjadi lebih tepat sasarannya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat polling di grup Facebook Marketing Strategic dan polling ini tentang saya menanyakan custom audience apa yang paling banyak digunakan oleh advertiser yang ada di grup tersebut. Nah, mayoritas lebih dari 88 orang menggunakan custom audience web traffic atau link, atau dengan kata lain mereka menggunakan pixel untuk merekam custom audience. Di urutan kedua ada custom audience fanpage, jadi engagement fanpage. Yang ketiga adalah video, kemudian email, kemudian HP, dan custom audience messenger. Nah, jadi yang menarik yang pertama adalah custom audience web traffic. Dan tentu kalau saya disuruh pilih paling mana yang paling banyak digunakan, saya sendiri juga menggunakan custom audience web traffic. Oke, namun sebelum kita bahas, sebaiknya kita pilih custom audience yang mana, kita perlu kembali lagi ya. Kembali lagi dari tujuan kita membuat custom audience itu apa. Dan mohon maaf, sebelum saya lanjut ke video ini, saya memberitahukan bahwa di video ini kita akan membahas Facebook Ads secara intermediate ya, dalam artian bukan basic, bukan yang untuk baru-baru. Jadi untuk Anda yang sudah terbiasa dengan beriklan, bagaimana merekam audiens, bagaimana targetnya, bagi Anda yang sudah terbiasa melakukan itu, Anda akan sangat cocok mendengarkan video ini. Tapi jika Anda masih baru di Facebook Ads, Anda masih belum paham dengan istilah-istilahnya, ya Anda save dulu videonya. Suatu saat mungkin Anda akan membutuhkannya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kita perlu tahu, sebelum kita menggunakan custom audience, enaknya saya pilih custom audience yang mana. Jadi kita perlu tahu tujuannya dulu. Secara umum, tujuan custom audience adalah kita mengidentified. Jadi kita mengidentifikasi ini custom audience ini tipenya seperti apa gitu. Apakah dia orang yang sudah subscribe di opt-in form kita, atau mereka adalah buyer list, atau mereka adalah orang yang harus di-retarget gitu. Jadi pertama adalah identified. Yang kedua adalah dari custom audience yang kita buat, kita bisa lakukan retargeting. Misalnya, saya arahkan mereka di web, saya ada promo di web panduansukses.net misalnya. Nah, kemudian saya meretargeting orang-orang yang sudah berkunjung di panduansukses.net dengan copywriting follow up. Nah, kemudian yang ketiga adalah lookalike audience. Jadi, setelah kita identified, misalnya kita sudah rekam, ini pixel kita sudah rekam, ini adalah buyer list, semuanya ada buyer list. Nah, dari situ misalnya kita sudah dapat sekitar 200 atau 300 buyer list, kita bisa lookalike menjadi 1 juta audiens yang mirip karakternya dengan 200-300 audiens kita tadi itu. Oke, next. Nah, kita perlu tahu dulu tujuan kita membuat custom audience ini apa gitu. Nah, kemudian baru ke campaign kita gitu. Siapa target market Anda? Apa produk Anda, apa objektif iklan Anda, apakah iklan Anda pakai website, apakah tujuannya Anda hanya ingin mengetahui respon produk Anda, respon market terhadap produk Anda, apa objektif iklan Anda. Nah, itu menentukan custom audience apa yang nanti Anda pakai gitu. Misalnya, saya tidak punya website, saya jualan produk dropship dan saya belum punya website. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Nah, nanti saya tunjukkan, saya pakai, berarti saya tidak bisa menggunakan custom audience web traffic gitu. Ataupun kalau bisa, saya menggunakan link yang berpixel. Jadi banyak ya tools yang sudah ada. Jadi bagaimana sebuah link itu bisa merekam pixel. Atau misalnya saya sudah punya website dan saya ingin iklannya conversion. Nah, berarti saya bisa pilih pixel, saya bisa pilih custom audience yang tipe web traffic. Nah, jadi apa yang terbaik? Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Di video ini saya akan membahas karakteristik
dari custom audience masing-masing, dan tentunya, mohon maaf, ini adalah subjektif. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya pakai. Jadi saya juga tidak pakai semua custom audience ya. Karena untuk mencapai winning campaign, kita tidak perlu menjajal satu persatu custom audience ya. Dan kita sesuaikan dengan tipe bisnis dan produk kita gitu. Kalau tipe bisnis kita untuk custom audience-nya A, ya udah pakai A aja gitu. Daripada nanti nyoba salah satu malah belok fokus ya. Oke, jadi yang pertama adalah custom audience web traffic. Nah, di sini mayoritas orang menggunakannya, jadi mereka menggunakan web traffic. Jadi orang-orang yang datang di spesifik web page. Jadi misalnya seperti itu, misalnya saya ada offer. Saya mau promokan produk A yang saya taruh di landing page produk A. Nah, di mana dari link ini itu sudah saya tanamkan pixel gitu. Sehingga mereka-mereka yang ada di situ, mereka-mereka yang melihat penawaran saya itulah audiensnya gitu. Dan saya sering banget menggunakannya ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Jadi salah satu produk saya ini sales page-nya. Jadi orang-orang yang visit di landing page saya ini atau ini. Jadi ada 2 landing page dan ada sekitar ini. Jadi ini yang saya namakan identified. Jadi saya mengidentifikasi siapa audiens ini. Audiens ini adalah orang-orang yang mengunjungi di web saya. Nah, beda lagi dengan saya mengidentifikasi di ini. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah beli gitu. Jadi link saya yang protect dengan membership saya, ini saya identifikasi sebagai orang yang beli. Itu fase identified. Nah, jadi untuk tipe custom audience web traffic atau link ini itu kita bisa rekam dengan menggunakan pixel tanam di web atau link-link yang bisa menangkap pixel. Banyak tools-toolsnya ya. Nah, kemudian kita lakukan retargeting. Nah, seperti tadi, ini kan sales page. Jadi untuk saya meretargeting orang agar orang mau beli, berarti saya akan targeting ini orang-orang yang pernah berkunjung di sales page dan exclude orang-orang yang sudah beli gitu. Kemudian di sini sama ya. Jadi kita bisa identified seperti tadi itu dan kita bisa buat lookalike. Nah, misalnya dari orang-orang yang sudah beli ini saya buat lookalike. Nah, ini lookalike-nya ya. Jadi lookalike member saya ada sekitar 1 juta. Lookalike 1%, 2%, 3% gitu. Jadi 1 juta orang yang memiliki kemiripan dengan 600 orang yang sudah beli produk saya tersebut. Nah, kemudian untuk kita merekam custom audience ini kita bisa menggunakan PPE. Bisa. Jadi PPE untuk kita tipe iklan yang link berpixel ya. Jadi buat dropshipper yang tidak punya website itu bisa menggunakan custom audience ini. Misalnya kita iklan PPE, kemudian kita gunakan link berpixel gitu, jika Anda punya toolsnya. Atau kita iklan traffic CTW, apalagi bisa ya, karena punya website ya. Terus tipe conversion, bisa. Dan custom audience ini sifatnya warm market ya. Jadi mereka yang saya rekam, mereka yang mengunjungi sales page ini apalagi mereka sudah datang di website saya, itu bisa masuk kategori warm gitu. Nanti saya akan tunjukkan yang mana yang nggak warm marketnya. Nah, kemudian ini custom audience engagement fanpage. Keuntungannya dia jumlahnya banyak. Jadi karena apa? Jadi buatnya seperti ini ya. Custom audience, terus di engagement, kemudian di Facebook page. Nah, misalnya ini ya. Jadi kita bisa buat everyone who engage with your page. Jadi yang saya maksud adalah mereka yang semua melakukan ini. Visit your page, mereka yang engage dengan post tertentu, mereka yang klik call to action, mereka yang kirim pesan ke Anda, mereka yang save postingan Anda. Nah, dalam artian adalah orang bisa melihat postingan kita, misalnya postingan kita viral dan mereka menyimpannya,
atau mereka berinteraksi dengan ini, tapi belum tentu mereka mengenal dengan kita gitu. Jadi kenapa kok custom audience ini saya bilang baik, belum sepenuhnya warm market gitu. Karena saya sering menargetkan custom audience ini dan mendapatkan respon yang nggak bagus ya. Jadi sampai sampai emoticonnya itu marah ya gitu. Jadi karena mereka nggak warm ya. Beda dengan saya targetkan di custom audience web traffic ya. Jadi ini cocoknya untuk target awal ya. Jadi misalnya Anda dropship, Anda punya produk A, Anda ingin testing, bolehlah Anda targetkan mereka sebagai target awal. Nah, tapi jangan dijadikan untuk retarget gitu. Sifatnya retarget itu artinya Anda iklankan terus gitu. Kalau target awal kan Anda iklankan dalam jangka waktu tertentu, setelah audiens hampir tercapai semuanya, kita bisa berhentikan. Tapi kalau Anda lakukan retarget terus-menerus, sedangkan kondisi mereka belum warm, mereka belum mengenal dengan Anda, itu akan bisa mental lagi ke mereka ya. Tapi mungkin banyak dari kita suka dengan jumlahnya yang banyak ya. Karena mereka melakukan engagement apapun dengan fanpage itu. Nah, seperti ini ya. Ada 54.000. Oke, baik dijadikan target awal, namun belum cocok untuk di lookalike ya. Jadi, apa yang cocok untuk di lookalike? Sebenarnya yang cocok adalah orang yang sudah subscribe, lead magnet Anda, atau orang yang sudah beli produk Anda, itu cocok untuk di lookalike. Saya sendiri jarang untuk orang yang hanya sekedar datang di website kita, itu belum cocok untuk di lookalike ya. Karena datanya akan jadi bias ya. Jadi mereka aja belum tentu beli, apalagi dengan orang yang di lookalike gitu. Saya sendiri lebih sering lookalike orang-orang yang sudah membeli gitu. Jadi orang yang berkunjung di website saja belum cocok di lookalike, apalagi mereka yang hanya engagement di fanpage gitu. Mungkin mereka berkunjung nggak sengaja, tapi keluar lagi. Nah, artinya kan datanya masih bias gitu. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi Anda bisa ambil, Anda juga bisa nggak menerimanya, itu no problem. Nah, kemudian adalah custom audience video. Nah, ketika saya memulai bisnis dropship, baik lokal, terutama di lokal ya, karena di dropship lokal saya tidak punya website. Karena saya masih testing ini, testing itu, testing ini. Saya membutuhkan sesuatu untuk merekam audiens saya. Jadi apa ya? Akhirnya saya buat konten video gitu. Tujuannya apa? Untuk merekam orang yang melihat video. Nah, cara buatnya di sini ya. Create audience di sini. Nah, kemudian di video. Oke. Nah, kita browse. Nah, saya paling suka 95% karena ini benar-benar segmented ya. Jadi Anda jangan asal ingin dapat banyak, itu malah data Anda tidak valid. 3 detik, 10 detik, 25%, jangan gitu. Jadi 95%. Apalagi kalau video Anda cuma 30 detik, 60 detik. Nah, hanya sebentar itu 95% pun nggak nyampe, ya berarti mereka bukan orang yang potensial gitu. Jadi Anda bisa pilih 75 atau 95%. Kemudian choose videonya, pilih fanpage-nya, kemudian Anda tinggal pilih videonya. Jadi saya bisa mengidentifikasi orang ini tertarik dengan produk saya karena mereka sudah 95% ya. Jadi seusaha mungkin kita kalaupun video singkat ya sekitar 30-60 detik. Jadi usaha mereka kelihatan ya. Jadi kalau 95% artinya ya hampir 30 detik itu mereka lihat video gitu. Ya, videonya semakin lama tentunya audiensnya akan semakin dikit yang mereka menyampai 95%. Biasanya saya minta supplier, ada nggak videonya gitu. Biasanya mereka kasih video, terus saya edit-edit sedikit, saya kasih kontak person, saya kasih nomor WA di dalam video itu, dan kasih tambahan-tambahan, misalnya ada promo dan lain-lain gitu. Jadi tujuannya saya pakai video hanya untuk merekam gitu, merekam audiens. Nah, ini bisa di lookalike jika
kita sortirnya adalah 75% atau 95%. Dan biasanya saya look select sih kalau sudah ribuan ya, bisa 3.000 ke atas orang yang sudah view, audiens yang sudah mencapai ini. Jadi beda dengan pixel buyer tadi ya. Pixel buyer itu meskipun 100, 200 itu hasilnya sudah oke kok. Tapi kalau ini video, kita butuh agak data lebih banyak agar data kita valid gitu. Nah, kemudian dengan CA video ini kita bisa beriklan PPE atau engagement. Jadi tidak harus pakai video view. Nah, kemudian adalah CA email, custom audience email. Nah, custom audience ini kita juga bisa misalnya kita punya buyer list gitu. Kemudian kita ekspor, kita upload di custom audience bisa. Namun perlu jadi perhatian kita, belum tentu email yang dipakai beli adalah email Facebook gitu. Jadi belum tentu mereka check out di toko online Anda itu mereka pakai email yang dipakai untuk daftar Facebook. Artinya apa? Ketika Anda upload di sana dan Anda mau melakukan targeting, akunnya beda gitu. Akhirnya atau misalnya mereka pakai akun klonengan gitu. Mereka pakai email klonengan. Nah, apalagi itu nggak akan nyampe retargetingnya. Jadi saya pernah baca, jadi custom audience email ini kurang lebih 70% valid ya. Jadi sekitar 30% itu datanya berbeda antara email tersebut dengan email yang dipakai untuk Facebook mereka. Dan ini bisa juga di look select gitu. Jadi bisa jadi misalnya seperti ini. Mereka Anda look select email 1. Jadi Anda upload email 1 dan di look select itu bisa look select-nya juga ke akun aslinya ya. Jadi misalnya email ini email klonengan. Kemudian di look select. Nah, look select bisa kena ke email 1 ini gitu. Email utamanya dia gitu. Tapi Anda bisa juga kalau saya biasanya upload buyer list saya ke sini, itu hasilnya kurang maksimal. Baik saya upload ke Facebook ataupun saya upload ke Google AdWords, itu kurang maksimal untuk dipakai iklan. Jadi mungkin saya pakai untuk targeting awal mereka yang datang ke landing page dan ujung-ujungnya nanti retargetingnya dari orang-orang yang dari pixel yang nangkep di landing page saya tersebut. Nah, lalu tujuan saya untuk mencari email list gitu. Jadi saya beriklan untuk mencari email dan saya ingin exclude orang-orang yang sudah subscribe. Caranya bagaimana? Nah, yang sering saya lakukan adalah saya membuat halaman thank you page. Saya membuat thank you page. Jadi halaman yang ketika mereka subscribe, mereka akan diarahkan ke sini. Nah, di sini Pixel sudah berhasil merekam gitu. Nah, jadi saya akan exclude orang-orang yang jadi ketika saya iklan untuk mencari subscriber, saya akan exclude orang-orang yang berkunjung di thank you page. Dan saya akan look select orang-orang yang ada di thank you page ini gitu. Jadi thank you page ini mengidentifikasi orang-orang yang sudah berhasil subscribe. Jadi saya tidak gunakan email yang digunakan untuk subscribe itu sebagai exclude atau sebagai look select audience gitu. Sekali lagi ini subjektif. Ini karena saya yang paling sering saya gunakan adalah Pixel. Jadi custom audience Pixel web traffic. Menurut saya ini lebih valid daripada kita gunakan data dari email gitu ya. Jadi jika kita ingin identifikasi orang-orang yang sudah subscribe agar bisa di-exclude atau orang-orang untuk di-look select, kita bisa gunakan thank you page. Di situ kita tanamkan pixel. Oke, kemudian custom audience message. Jadi ini cukup segmented. Jadi benar-benar orang yang serius sampai PM kita segala untuk tanya produk. Tapi tergantung juga dengan bisnis kita ya, dan tergantung juga jika fanpage Anda tersebut jualannya macam-macam. Jadi misalnya Anda dropshipper, apalagi misalnya saya jual ke market US. Saat ini saya targetkan ke niche nurse, perawat. Besok saya targetkan ke niche fire fighter, pemadam kebakaran.
Nah, artinya fanpage tersebut untuk macam-macam gitu. Nah, ini yang jadi akhirnya nggak segmented. Kecuali jika Anda misalnya fanpage tersebut untuk pencinta kucing ya. Jadi Anda jual produk-produk seputar kucing dan lain-lainnya. Jadi itu bisa Anda gunakan untuk lookalike audience. Jadi bisa di lookalike jika produk satu niche. Nah, kemudian custom audience nomor HP. Terus terang ini saya jarang, saya hanya sekali ya pakai ini. Jadi saya belum bisa memberikan masukan yang banyak tentang ini. Dan biasanya teman-teman yang online shop yang merekam data-data HP dari customer, menurut saya ini lebih valid dari email ya. Karena sifatnya nomor HP real time mereka gunakan saat ini ya. Dan biasanya mereka untuk verifikasi di Facebook itu juga mereka menggunakan HP saat ini ya, tidak mungkin nomor yang lama. Atau bisa juga mereka verifikasi itu kalau nomor lama mungkin mereka verifikasi dulu sudah ganti HP, itu bisa jadi ya. Tapi ini menurut saya lebih oke daripada email. Namun ya begitu, dari misalnya Anda punya 1000 nomor HP dari customer Anda, ketika Anda upload belum tentu ada 1000, bisa jadi hanya masuk 500 atau 600. Karena apa? Karena nggak semua dari HP itu mereka daftarkan di Facebook. You know. Nah, kemudian custom audience LTV. Jadi saya telah melakukan beberapa tes dengan custom audience ini dan sayang sekali belum mendapatkan insight yang berarti ya dari sini. Dan menurut saya ini tidak jauh beda dengan custom audience email. Hanya saja dari penjelasannya kita bisa mengategorikan bahwa audience tersebut itu punya tingkatan nilainya. Jadi misalnya Anda akan diarahkan ke orang-orang yang punya daya beli tinggi gitu. Dan saya masih explore ini. Jadi saya belum bisa kasih masukan yang banyak. Nah, kemudian apalagi custom audience canvas saya belum pernah pakai. Jadi saya belum bisa kasih masukan tentang ini. Nah, kembali lagi ya. Lalu apa yang Anda pakai? Anda tidak perlu meniru strategi yang saya gunakan tadi, karena pada basicnya adalah itu tergantung dari produk Anda, tergantung dari objektif iklan apa yang Anda pakai. Itu tergantung siapa target market Anda. Yang terpenting, gunakan custom audience dengan identified. Jadi, Anda ngiklan jangan asal ngiklan, tapi Anda rekam audience itu. Anda identifikasi siapa yang mereka tertarik dengan produk Anda, siapa yang mereka mau beli, siapa yang mereka hanya lihat video, siapa yang mereka sudah beli. Anda harus identifikasi itu. Nah, kemudian Anda retargeting mereka yang belum beli. Gitu. Dan Anda juga bisa lookalike orang yang sudah beli. Gitu. Itu akan membuat iklan Anda lebih berkonversi. Jadi, rumus yang saat ini banyak digunakan oleh top Facebook marketer adalah mereka, apalagi mereka yang jual banyak produk ya, macam-macam, jualan dropship atau macam-macam, itu mereka biasanya melakukan tes dulu produknya. Jadi tes dengan PPE tujuannya untuk lihat berapa yang komen, bagus nggak produk ini. Nah, kalau bagus, mereka lanjutkan dengan iklan lebih serius, iklan conversion. Sekaligus dari PPE ini kita identifikasi tadi siapa orang yang tertarik, siapa orang yang add to chart, siapa yang mereka sudah beli gitu. Baru retargeting dengan lookalike. Dan setelah mereka sudah beli, cari lookalike yang sama dengan tipe pembeli itu, bisa iklankan dengan web conversion gitu. Dan ini mungkin lebih memungkinkan untuk iklan jenis pixel ya. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya tidak menyarankan untuk itu. Anda bisa sesuaikan dengan strategi Anda masing-masing. Nah, jadi apa custom audience terbaik? Sesuaikan dengan produk Anda masing-masing, sesuaikan dengan objektif iklan Anda, sesuaikan dengan target market Anda. Anda tidak perlu terpengaruh dengan strategi
para top advertiser di luar sana, Anda bisa pelajari ilmunya, Anda bisa pelajari alurnya. Namun ketika Anda beriklan, itu audiens adalah Anda yang lebih kenal. Anda lebih kenal dengan audiens Anda sendiri ya. Anda lebih tahu mau diapakan audiens Anda tersebut. Begitu juga setelah Anda melihat video ini, Anda tidak harus meniru strategi saya. Anda bisa tarik kesimpulan custom audience apa yang nanti Anda pakai, strategi apa yang nanti Anda pakai. Karena Anda sendirilah yang tahu siapa audiens Anda. Oke, selamat beriklan, happy winning campaign. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa Anda makin sukses. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya, dari Panduan Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.